Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama saya Dr. Iman Pradana, spesialis THT BKL. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang organisasi besar yang menaungi para dokter spesialis THT KL di Indonesia. Dan ini adalah episode yang spesial karena biasanya kan kita membawakan masalah keilmuan, tapi ini kita langsung membahas mengenai organisasi profesinya dokter spesialis THT-KL di Indonesia. Jadi kita sudah kedatangan tentunya tamu istimewa yang pakar sekali di bidangnya karena beliau adalah Ketua Umum Perhati KL Pusat Indonesia, Dr. Yusi Afriani Dewi, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan MKes FICS. Beliau juga selain menjadi seorang ketua, beliau juga adalah staf dosen di FK Unpad dan juga berpraktik di Mayapada Hospital Bandung dan Santosa Bandung Sentral. Halo Dr. Yusi, terima kasih sudah berkenan hadir nih. Halo. Kasih sayang. Sama. Jadi Tegang ya? Tegang nih ketua ini. Oke, Dr. Yusi, terima kasih ya sekali lagi dok udah menyempatkan dunia nih. Pasti di tengah kesibukan dokter. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ringan dan santai aja. Nggak, disibuk-sibukin aja. Oke, gitu. Baik dokter. Jadi kita langsung mulai aja ya dok ya. Oke. Jadi kan mungkin kita mulai dari Deg-degan nih mau ditanya apa nih? Saya deg-degan dok ini. Oke, izin lah dok. Jadi mungkin kita mulai dari yang paling mendasar. Mungkin teman-teman THT masih banyak yang belum mengenal apa sih Perhati KL itu. Dan belum tahu betul apa itu sebenarnya ya. Jadi mumpung ada ketuanya di sini, kita mau menanyakan nih apa sih dok itu sebenarnya Perhati KL dok? Oke, Perhati KL itu sebetulnya singkatan ya. Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher. Ya, itu adalah suatu perhimpunan, suatu organisasi profesi. Itu sekumpulan dari dokter-dokter spesialis THT BKL semua seluruh Indonesia. Oke, baik. Jadi anggotanya ini dokter spesialis THT. Ya, tapi sebetulnya ini ada beberapa jenis anggota sebetulnya di Perhati KL itu. Jadi ada anggota biasa, ya seluruh dokter spesialis THT KL. Ada anggota muda yang masih belajar menjadi residen atau masih sampai PD1, itu kita sebut anggota muda. Kemudian ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu adalah bukan spesialis THT tetapi dia adalah berjasa kepada perhimpunan kita. Jadi ada beberapa jenis. Oh, jadi bukan hanya dokter spesialis, bahkan Betul. calon spesialis ya, Yes. sebagai anggota muda. Oke, baik dok. Dan sebenarnya dok, Perhati KL ini kan sebagai organisasi profesi berarti menaungi kita nih sebagai dokter spesialis THT-KL dari seluruh Indonesia tentunya ya dok ya. Memang cabangnya ini Perhati KL ini ada di mananya dok? Paling jauh di mana dok mungkin atau tersebarnya di mana di Indonesia? Ya. Jadi kita itu ada 28 cabang. Ya, 28. dari mulai Aceh, kemudian maju sampai ke ada Maluku, Sulselbar gitu ya, Papua itu cabang lain, kemudian Bali, NTT. Jadi dari Sabang sampai Merauke sebetulnya ada 28 cabang. Dan mungkin nanti di periode berikutnya ini ada 2 calon cabang lagi yang mengajukan untuk pemekaran menjadi cabang gitu dari cabang-cabang yang lain. Jadi akan semakin banyak dok ya? Semakin banyak, mudah-mudahan nanti dengan banyaknya cabang ini kegiatan-kegiatan ataupun peningkatan kompetensi akan makin merata dok, jadi semakin terfasilitasi ya dok? Ya. Khususnya untuk dokter-dokter spesialis THT gini yang di pedalaman gitu ya dok ya? Oke dok, baik. Jadi kayaknya perlu kita juga penting nih untuk membahas mengenai sejarah kali ya dok ya. Karena kan kita harus tahu nih sejarahnya terbentuknya organisasi profesi ini nih, organisasinya yang menaungi dokter spesialis THT-KL. Jadi dok bisa diceritakan sedikit nggak dok mungkin mengenai sejarah berdirinya Perhati KL? Iya. Perhati itu dia berdiri, ini mau ulang tahun nih sebentar lagi kita ya. Ini nih kita syutingnya di bulan Oktober nih. Jadi Perhati itu berdiri pada 29 Oktober tahun 1966 di Surabaya. Ya dulu namanya Perhimpunan THT saja, kemudian berkembang menjadi Perhimpunan THT KL, kemudian berkembang lagi
menjadi bedah kepala leher gitu. Jadi dari beberapa tim ad hoc dulu waktu sejarah itu membentuk suatu perhimpunan THT. Itu dimulainya di Surabaya tuh, kota bersejarah untuk perhati. Oke, jadi itu terbentuknya pertama kali ya, Dok? Betul. Itu belum perhatikan. Belum perhimpunan THT dulu namanya. Oke, jadi berkembang ya mengikuti zaman hingga akhirnya sekarang menjadi organisasi besar di Indonesia yang menangani dokter spesialis. Terus Baik, dokter. Nah, Dok, ini sekaligus saya mau menanyakan nih, Dok. Saya sempat membaca juga sih mengenai dengan slogan setara nih, Dok. Apa sih, Dok, slogan setara itu, Dok? ya, oke, slogan setara ya. Slogan itu muncul pada periode 2022-2025 ya. Setara itu sebenarnya singkatan dari sejahtera, pintar, dan ceria. Sejahtera, Iya. pintar, dan ceria. Betul, awal mulanya tidak disingkat begitu. Awal mulanya setara, kita harus setara. Jadi kita tidak ada perbedaan gap atau apapun. Kita adalah dari Sabang sampai Merauke adalah anggota Perhati KL itu setara. Tadinya seperti itu konsepnya. Tetapi setelah dilihat-lihat, kita harus ada moto, harus ada gregetnya gitu ya. Jadi akhirnya kita urai tuh setara tuh sejahtera, P-nya tuh pintar, terus R-nya tuh ceria gitu. Jadi itu tuh berhubungan dengan program kerja kita. Yang mana yang merupakan kesejahteraan, yang mana merupakan kepintaran tentunya keilmuan, yang mana merupakan keceriaan tuh seperti pengabdian, terus edukasi itu kan kita harus ceria gitu untuk mengedukasi gitu. Jadi slogannya adalah setara. Jadi setara ini juga berarti tadi ya, Dok, program kerja dan itu diimplementasikan ya Betul. di Betul. program-programnya Perhati KL. Oke, luar biasa. Slogan setara ini berarti baru mulai dipopulerkan juga, Dok, ya. Tahun 2022. Baik. Oke, selanjutnya nih, Dok. Nah, mumpung kita tadi sempat membahas masalah sejarah ya, Dok. Nah, kebetulan ini ada logonya nih, Dok. Dokter boleh kali, Dok, ngomong ada Dokter Yusi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih filosofinya, Dok, logo dari Perhati KL ini. Kita lihat ada mungkin kapas ya dan padi. Ya. Tentunya ini seperti ini ya, seperti Garuda Pancasila ya, padi dan kapas. Tentunya tetap keadilan. Ya, keadilan itu tetap keadilan, dan ini adalah 3 unsur utama, ada telinga, hidung, dan tenggorokan. Sebetulnya itu saja, dan dulu itu warnanya hijau, tetapi setelah periode 2016-2019 itu dirubah menjadi warna biru, dan di sini ada tanda kelahiran dari Perhati 29 Oktober 1966. Sebentar lagi, Dok, ya. Iya, itu saja. Tentunya keadilan dan 3 unsur utama dari Perhati, telinga, hidung, tenggorok. Oke, baik, Dokter. Terima kasih, Dok, penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman THT juga lebih mengenali lagi ya mengenai apa itu Perhati KL, terutama juga logonya nih yang selalu kita pasang ya. Ya. Dok. Oke, baik, Dok. Untuk selanjutnya nih, Dok, jadi kan tadi kita mengetahui mengenai Perhati KL itu apa. Tentunya kita mau tahu juga sih, Dok, apa sih sebenarnya peran utama organisasi ini sebenarnya bagi dokter-dokter spesialis THT KL itu, Dok? Jadi peran utamanya ini organisasi profesi yang sekarang ini memang sangat-sangat berperan utama terhadap anggotanya ya. Jadi di sini kita harus mensejahterakan anggota. Contohnya, di periode yang ini kita bisa mengeluarkan surat keputusan mengenai standarisasi jasa medis. Ya, itu berbentuk buku standarisasi jasa medis. Di situ terdapat beberapa tindakan dan minimal untuk tarif jasa medisnya berapa. Kemudian kita revisi untuk klasifikasi tindakan yang mana yang besar, sedang, khusus 1, 2 dan sebagainya. Kemudian juga kita untuk kesejahteraan itu kita juga mengeluarkan yang namanya SK untuk minimal guarantee fee untuk anggota kita. Gitu ada, dan juga persentase minimal untuk pembayaran tarif BPJS. Itu untuk kesejahteraan anggota. Sebetulnya masih banyak lagi sih untuk kesejahteraan anggota. Kemudian selain itu juga ada yang namanya BHP 2E. BHP 2A, ya. BHP 2A itu tuh Badan Perlindungan Hukum, bidang perlindungan hukum terhadap anggota. Jadi ada anggota-anggota yang memang harus dilindungi secara hukum, karena sekarang itu banyak sekali kasus-kasus yang
dokter, dituntut pasien dan sebagainya gitu ya. Dengan lahirnya undang-undang kesehatan ini nih yang baru. Jadi kita harus melindungi anggota dan memang bidang BHP2 ini sangat-sangat program atau bidang yang diunggulkan. Dan ini juga ada produk luarannya. Kita punya buku asuransi tanggung gugat profesi. Di situ nanti bisa dilihat, ada di semuanya di web Perhati KL, silahkan dibuka, semuanya ada. Kemudian kita juga itu untuk kesejahteraan, kita juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain kepada anggota, kita juga kepada masyarakat. Itu banyak sekali produk-produk luaran seperti ada buku yang kita terbitkan itu tentang pendengaran, tentang dokter kecil yang berhubungan dengan program pemerintah. Kemudian ada buku juga kanker kepala leher, kenali kanker kepala leher, semua untuk umum. Dan itu juga ada di dalam web Perhati kita. Di web Perhati kita ada memang menu untuk anggota dan menu untuk edukasi masyarakat juga ada. Dan satu hal yang sangat saya banggakan juga di periode kali ini adalah kita mempunyai aplikasi sebaran dokter THT se-Indonesia. Ada di mana sampai dari provinsi, kabupaten, kota sampai dia berada di rumah sakit mana. Itu nanti kita harapkan itu inline dengan programnya dari Kemenkes. Gitu, itu ada di dalam web semua. Jadi kalau misalkan mau mencari dokter di mana nih, dokter di mana ada. Udah langsung terkoneksi. Langsung terkoneksi gitu. Nanti kalau ini ada program yang lagi dijalankan juga oleh Kopmas. Nanti kalau misalkan mau reservasi, itu nanti masuk ke webnya Kopmas, langsung direservasi nih. Saya mau datang ke Dokter Iman kapan? Itu nanti programnya Kopmas dilanjut. Gitu. Akan berhubungan dengan rumah sakit tempat kita praktik itu. Betul, itu yang kita harapkan. Baik dok, jadi ibaratnya mengikuti perkembangan teknologi juga. Betul, karena di sini tuh kita memang harus digitalisasi ya. Digitalisasi semuanya, tidak kita semua paperless dan sebagainya. Dan juga yang kita butuhkan sekarang adalah data-data real time ya. Jadi tidak ayo kumpulkan ini tidak begitu lagi, tapi melalui digitalisasi orang input, kemudian itu adalah real time data gitu. Oke, baik dok. Jadi memang harus terus berkembang ya dok, dan ini semakin memfasilitasi kita dokter-dokter spesialis ya tentunya ya. Dan ini menarik banget, tadi dokter juga udah menyebutkan bahwa dari organisasi ini juga tentunya kan meningkatkan keilmuan kita sebenarnya dokter spesialis PTKL, melindungi kita juga dalam melakukan pelayanan. Nah tentunya juga memberikan tadi meningkatkan kesehatan pelayanan masyarakat ya dok. Betul. Mengenai masyarakat ini, kontribusi Perhati KL itu untuk masyarakat Indonesia khususnya bagaimana dok? Kontribusi masyarakat. Ini kan banyak sekali nih dari cabang-cabang, atau kita ada 28 cabang. Dan juga kita bekerja sama, maju bersama dengan namanya Komite Penanggulangan Gangguan Dengar dan Bicara PGPKT. Dan di situ kita juga sering mengadakan beberapa bakti kesehatan untuk pendengaran, untuk bakti kesehatan operasi dan sebagainya. Dan juga ini program yang kita banggakan adalah Mega Bakti Kesehatan Nasional. Jadi setiap tahunnya kita mengadakan satu Mega Bakti Kesehatan Nasional yang terpusat. Untuk 2023 itu kita adakan di Palu. Kemudian untuk 2024 kita adakan di Pontianak. Dan terakhir kemarin 2025 kita adakan di Aceh. Di dalam kegiatan itu tidak hanya seminar, penyuluhan kepada dokter umum, dokter spesialis juga, kepada masyarakat, bidan dan sebagainya, kepada anak-anak, untuk sadar bising kepada anak SD dan sebagainya. Juga ada bakti kesehatan untuk kasus-kasus yang sulit untuk dilakukan di daerah. Jadi kita mendatangkan para ahli dari pusat ke daerah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi itu program yang tahunan berarti dok? Betul. Setiap tahun pasti ada ya? Setiap tahun. Itu pindah-pindah ke daerah yang mungkin pedalaman. Ya betul, kemarin kita Indonesia Tengah, Timur, Barat gitu kan. Jadi mencakup semua ini. Ya, dan kemarin itu ada satu yang diadakan oleh cabang Perhati, kegiatan yang hampir mirip dengan Mega Bakti Kesehatan, dan saya sangat salut itu diadakan di Papua. Oke. Ya. Sampai ke Papua. Sampai ke Papua ya. Baik. Bagus banget dok ya programnya, mudah-mudahan ini bisa jadi juga menyehatkan ya. Ya, menyehatkan saat mendapatkan tindakan-tindakan yang mungkin tidak didapatkan karena membutuhkan ahli-ahli yang betul. Ya. Oke, baik dokter. Nah kita mungkin kita tadi udah ngomongin mengenai organisasi kita,
terus juga kontribusinya apa. Cuma sekarang kan mumpung ada Dokter Yusi sebagai ketua, mau nanyain dok, gimana nih dok kesan pesan dokter selama mungkin menjadi ketua umum di Perhati KL Indonesia ini dok? Ya, kesan pesan saya ya, batuk dulu. Jadi ngomong dikit, tadi Silakan minum, silakan. Ya. tak siap dok. Jadi kesan pesan di periode yang ini ya. Menurut saya periode 2022-2025 ini merupakan periode yang sangat-sangat bersejarah dan merupakan periode transformasi. Karena apa? Karena ini ada perubahan undang-undang kesehatan. Ya. Jadi seperti biasanya sebelum undang-undang kesehatan ini berlaku dan diterbitkan, kita melakukan program kerja sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagainya. Tetapi pada saat undang-undang ini keluar, kita semua terdiam. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus berjalan ke arah mana? Terus terang saya waktu itu juga ikut demo. Saya demo 2 kali dengan para pengurus yang lain. Waktu itu kan memperjuangkan gitu. Kemudian kita semua pengurus sempat terhenti, tidak menjalankan program dan sebagainya, hanya program-program yang bisa dijalankan sedikit-sedikit. Tetapi program besarnya belum bisa kita jalankan waktu itu, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kita semua langsung tersadar, ayo kita harus menjalankan ini sesuai dengan undang-undang kesehatan yang terbaru. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kejar di situ program apa yang mesti kita keluarkan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dan sebetulnya saya sangat bangga sekali dengan pengurus Perhati yang sekarang karena seperti maling kundang ya jadinya. Karena program kerja lama kita itu harus dijalankan juga, tetapi kita juga harus dikejar dengan program-program yang harus inline dengan undang-undang kesehatan program pemerintah ini. Dengan adanya stratifikasi rumah sakit, dengan adanya harus peningkatan kompetensi dan sebagainya, itu sangat-sangat membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa. Menurut saya maling kundang sekali sih. Kita dikejar sampai akhirnya menurut saya di tahun ini program lama dan program baru juga bisa sejalan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Salut ngurus Perhati saya. Oke dokter. Jadi memang banyak tantangan ya dok selama ini. Ya. Tentunya tantangan pasti akan datang ya dok ya. Jadi mungkin untuk dari dokter mungkin ada gambaran sedikit nggak sih dok tantangan terbesar dokter THT saat ini dok? Maksud dokter nih. Ya. Dan sebelum itu ya tadi saya kelupaan nih, ada kelupaan. Kenapa saya bangga dengan pengurus Perhati saya ya? Karena ini merupakan tim yang solid. Tim yang solid yang di dalamnya kalau kita rapat itu nggak cukup sejam 2 jam sampai bisa rapat sampai subuh gitu ya untuk membicarakan suatu kebijakan, tapi betul-betul pengurus Perhati KL periode 2022-2025 ini merupakan tim yang sangat solid dan kompak dan mau bekerja meluangkan tenaga, pikiran, waktu dan segalanya untuk kebersamaan itu. Oke. Gimana tadi pertanyaan tadi? Iya jadi tadi udah menjelaskan tentang banyak tantangan ya dok ya. Banyak tantangan apalagi mengurus organisasi besar profesi, banyak dokter spesialis yang harus dipegang. Nah menurut dokter lagi tantangan terbesar apa nih yang akan nanti kita hadapi nih sebagai dokter spesialis nih dok? Apalagi saya nih yang muda-muda nih dok. Yang muda-muda. Mungkin misalnya masukan gitu dok. Ya. Kalau menurut saya, yang saya lihat dari perjalanan ini, tantangan nanti yang akan terbesar adalah untuk peningkatan kompetensi. Kompetensi. Di mana kita dituntut untuk menjadi ya di tempat kita bekerja, di tempat rumah sakit kita bekerja itu dituntut adanya tipe-tipe, bukan lagi tipe rumah sakit ABC gitu ya, tetapi ada stratifikasi utama madya paripurna. Di situ kan ada beberapa kriteria baik dari segi SDM maupun sarana prasarana ya di situ. Jadi kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita dan juga harus bisa bekerja sama dengan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan sarana prasarana. Karena sampai saat ini dari 3.000 sekian rumah sakit itu yang paripurna itu hanya 3. Baru 3 yang paripurna gitu, dan kebanyakannya tergeser ke bawah gitu. Jadi itulah tantangan kita terbesar. Kita harus menjadikan anggota-anggota kita ada di dalam rumah sakit
ya mungkin tidak paripurna tidak paripurna karena akan sulit, tapi memang di bawahnya sedikit aja gitu. Ya, Baik, gitu. Dok. Jadi udah bukan yang tipe yang sebelum itu ya, Ya, bukan A, B, bukan seperti istilahnya. Jadi itu berkaitan dengan kompetensi yang ada di rumah sakit. ya, karena yang kayak itu betul, karena nanti kan yang dibutuhkan adalah subspesialis, fellowship, dan juga ada beberapa sarana prasarana ataupun program unggulan nanti yang diajukan. Oke, jadi tentunya kita harus terus belajar ya. Ya, Terus nah itu terus belajar, ayo semangat. kompetensi kita ya. Oke, baik. Terus mungkin yang terakhir nih, Dok ya. Ya. Akhir nih. Udahan nih. Apa lagi ya, coba nih masa ada satu isi nih. Ya. Jadi pesan dokter nih, Dok. Jadi pesan-pesan dokter untuk tentunya dokter spesialis THTKL yang ada di Indonesia nih, Dok. Ya, pesan-pesan saya untuk seluruh anggota Perhati KL di Indonesia. Saya mikir dulu apa ya. Ya, jadi untuk teman-teman semua, rekan-rekan sejawat semua, dan baik adik-adik maupun para senior dan guru-guru saya, yang ingin saya katakan di sini adalah jadikanlah Perhati KL sebagai rumah besar kita. Jadikanlah Perhati KL bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi Perhati KL itu adalah rumah besar yang bisa menaungi semua kebutuhan ataupun semua kegiatan dari para anggotanya. Jadi kita harus tetap solid, kita harus tetap kompak tanpa meninggalkan tanpa meninggalkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, dari organisasi inilah nanti akan muncul berbagai kegiatan-kegiatan ataupun membantu teman-teman semua baik di daerah yang terkecil ataupun dari Sabang sampai Merauke tadi untuk bisa menghargai ataupun bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kesehatan di masa ini maupun masa depan. Begitu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Dokter Yusi. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya dan wawasannya yang luar biasa ya, Dok ya. Dari obrolan kita hari ini kita tahu bahwa memang Perhati KL bukan hanya wadah bagi dokter spesialis dari TKL, tapi juga berperan aktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan, penelitian juga ya, Dok ya. Ya. Dan tentunya juga kesehatan masyarakat luas gitu. Jadi buat teman-teman pendengar, buat teman-teman somat THT, pesan saya jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan THT dan rutin kontrol ke dokter THT yang ada di dekat kalian, oke? Dan tentunya mungkin sampai di sini ya, Dokter Yusi. Ya, boleh. Oke. Nanti kita akan bertemu lagi di episode yang berikutnya, tentunya dengan topik yang lainnya ya. Jadi tentunya tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mendengar, menghirup dan berbicara dengan bahagia. Betul. Oke, ya jangan lupa ya. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.